Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di praktikum ya. Ini kalau offline itu pasti banyak yang nggak datang. Soalnya di sini hujan dari tadi pagi ya. Mungkin di tempatnya teman-teman juga hujan juga. Ya. Dilihat masih baru 17 orang yang ikut masuk di kelas ini. Padahal presensinya 22. Ya. Oke. Baik teman-teman, kita tinggal 2 pertemuan lagi ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti untuk responsinya, kayaknya kemarin kita ada kekurangan 1 pertemuan ya. Tapi karena nanti pertemuan terakhir hanya kita gunakan untuk responsi, jadi nggak ada masalah. Jadi responsi nanti tidak ada pertemuan, Anda cukup mengerjakan final exam yang dari chapter 10 ya, sampai 18. Kemudian nanti final exam itu nanti untuk digunakan untuk UAS yang final exam dari 1 sampai 18. Baik, hari ini kita akan membahas tentang membuat user dan grup. Ya, kemarin kita sudah sempat singgung sedikit tentang grup, user dan grup. Ya. Nah, di Linux itu memang hampir di semua sistem operasi ya, itu ada user dan grupnya. Seperti kemarin kita sudah lihat kalau di Windows ya, di Windows itu kan ada di bagian manage. Ya. Kalau kita bermain-main di Windows, di sini di bagian manage. Ya, kalau di apa namanya? Bentar buka. Nah, ini. Nah, ketika sudah ada, nah ini ya, ini kalau di Windows ya, ini ada user, ada grupnya ada, ini adalah grup bawaan dari sistem operasinya, dan grup bawaan dari aplikasi ya, aplikasi yang diinstal. Kemarin juga ada user, ya user ada yang digunakan untuk login dan ada yang digunakan yang tidak bisa digunakan untuk login. Yang kemarin kita sudah bahas yaitu user yang no login. Kalau apa namanya busnya itu no login berarti dia tidak bisa digunakan login. Nah, jadi kemarin yang kita namakan itu sistem user ya, sistem account. Jadi kemarin ada 3 user, ya ada user biasa, kemudian ada super user dan sistem account atau sistem user. Nah kalau di Windows ini kalau kita mau tambah user ya tinggal diklik kanan aja new user, ya masukkan user namanya bla 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 password dan sebagainya. Kalau di sini grup ya tinggal tambahkan saja new group dan sebagainya. Klik kanan grup ya. Kalau di Linux yang menggunakan grafik, ya sama aja sih dengan yang tadi di Windows, Anda tinggal klik kanan, new user, dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang di apa namanya CLI, ini kita menggunakan apa namanya perintah, ya beberapa perintah yang digunakan. Ya. Nah, kemarin kalau di Ubuntu itu defaultnya untuk user administrator, ya. Kalau di sini di Windows ini kan ada ya user administrator. Nah ini ya user administrator itu defaultnya kalau di Linux namanya root. Nah user root itu di disable, tidak bisa digunakan untuk login. Ya. Untuk berjaga-jaga demi keamanan. Kalau ingin ingin melakukan perintah-perintah yang menggunakan akses administrator atau root, maka dia menggunakan perintah sudo seperti kemarin. Atau kalau di Windows itu klik kanan ya run as administrator seperti yang kemarin. Ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisannya run as administrator.
Ini kalau di Windows. Kalau di Linux itu menggunakan perintah sudo. Ya. Nah, untuk grup, ya, grup kemarin ada di etc group. Ya. Kemarin sudah kita bahas. Jadi ada di file group, ya. Nah ini. Ini adalah grup-grup yang terbentuk secara default oleh Linux-nya. Di sini ada root, ada daemon, ada bin dan sebagainya. Kemarin kita sudah sempat bahas ya di pertemuan kemarin. Ya. Kemudian untuk membuat grup ini ada beberapa perintah ya. Yang pertama nanti ada group add, ada add group dan sebagainya. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan perintah add group ya. Group add ya. Group add. Kemudian main G ya, main G itu untuk spesifik grup. Nomor grupnya. Kemudian di sini ada research misalkan. Oh, main G ya, main 9. Main 9. Main G, ya main G. Nah, ini ada apa namanya? Opsi, ya opsi-opsinya. Ada main F, ya kemudian ada main G. Main G itu kalau kita ingin memberikan grupnya itu sekalian dengan grup ID-nya. Grup ID-nya kita tulis secara manual. Tapi kalau grup add gitu saja, nanti untuk grup ID-nya ini dilakukan otomatis oleh sistem. Oh, berarti grup add sudo ya. Jadi menggunakan perintah sudo. Nah, passwordnya street admin netlab 123 ya. Ya, netlab 123. Jadi untuk menambah grup dan user ini membutuhkan otoritas super user. Ya, jadi kita harus masuk ke super user. Kita lihat apakah sudah terbentuk. Reshoot. Nah, ini. Ya. Grup reset sudah terbentuk dengan grup ID-nya 1005. Seperti yang sudah di. Nah, misalkan kita hanya menggunakan grup add saja. Grup add tanpa ada grup ID secara spesifik. Development. Nah, coba kita ini secara terurut. Kalau kita coba more tadi grup. Nah ini research, ya, development dia sudah terurut, ya. Terurut dari yang paling besar. Nah, tadi kalau misalkan tidak tidak ada spesifikasinya grup ID-nya, maka nanti akan diurutkan dari sini 002, 003, 004-nya. Karena tadi ada spesifikasi grup ID yang kita tulis, maka dia langsung terbuat grup ID-nya. Dan untuk grup setelahnya yang dibuat itu akan meneruskan grup ID terakhirnya. Oke. Coba kita lagi grup add. R
R. Tadi di sini ada tulisannya main R, ya. Create system account, ya. Kalau sistem account kan kemarin sudah kita lihat ya, grup untuk sistem account-nya itu. Ya. Jadi main R itu digunakan untuk grup sistem account. Nah, untuk sistem account di sini grupnya itu maksimal nomornya adalah 1000, ya. Ini 1000. Di bawah 1000. Ini digunakan untuk apa namanya? Sistem grup sistem ya. Dia menggunakan sistem grup. Jadi sistem grup itu mulai dari 1 sampai 1000. Kalau di Debian, kalau di Red Hat ini 1 sampai 500. Ya. Ini menandakan dia bahwa dia adalah sistem grup. Selain itu, ya grup biasa, ya grup biasa. Nah, untuk penamaan grup itu bebas ya, ada karakter sampai maksimal 30 karakter ya, sampai 32 karakter ya. Tidak ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Kalau mau di dua nama ya disambung atau menggunakan tanda strip ya, tanda strip. Kemudian bagaimana kita memodifikasi? Jadi misalkan ada file ya, kan contohnya di sini zoom in S min L. Coba kita bikin sebuah file misalkan ya. Di dokumen. Nah, misalkan kita ingin, coba kita lihat letter ya, ls min l letter. Nah, ini kan grupnya adalah sysadmin ya. Ini usernya, ya. Kemudian ini grupnya. Ya. Jadi kalau kita melihat apa namanya file menggunakan ls-min-l, ini ada informasi hak aksesnya, ya. Kemudian di sini ada apa namanya seperti yang kemarin itu, ya nomornya. Kemudian ini usernya, ini grupnya, ini dibuat tanggal berapa, ya. Di sini namanya. Nah, untuk merubah, ini kan punyanya sysadmin ya. Kita mau berikan ke sales tadi ya, grup yang barusan kita buat ya. Itu menggunakan perintah group mod. Ya. Group mod ya, min n. Nah, kita group mod dulu. Nah, di sini ada keterangan min n, ya itu untuk ke nomor grup yang baru, ya untuk apa namanya merubah ke grup yang barunya, ya. Min n, kemudian grup yang barunya apa? Sales, kemudian ke tadi sysadmin ya. Oh, sales already exist, berarti ini ke yang baru, coba. Sales, tapi apa ya? Clerk, pegawai. Oh, pakai sudo ya, lupa saya.
sudo ls min l. Nah, ini semua sudah ini ya, masuk ke grupnya Clerk. Ya, jadi semua ini masuk ke grup Clerk, tidak lagi ke sysadminnya. Ya, tidak lagi ke sysadmin. Ini juga sama prosesnya ya. Kalau untuk no group ya, untuk memberikan no group, jadi menghilangkan semua grupnya, jadi dia tidak masuk ke grup manapun, itu menggunakan ini ya, 10003. Ya, itu tidak masuk ke no group nanti. Ya. Kita lihat. Group mode, sudo group mode main G. Main G 100.1003 ya. Nah, kita lihat ya, find main no group. Nah ini, ya ini yang dari sysadmin tadi ya. Ya, yang sysadmin, punyanya sysadmin, semuanya no group. Ya. Nah ini 00001, dia tidak punya grup ya. Oke, terus selanjutnya untuk mendelete grup ya. Itu menggunakan perintah group del. Sama ya, sudo group del. Del namanya tadi. Nama grupnya. Sysadmin. Nah, berarti dia masuk ini ya, ke sysadminnya. Coba dari development tadi. Nah, more etc group. Hilang ya tadi developmentnya, coba kita salesnya kita reset, coba hasilnya kita hapus juga. Reseat, reaseat ya, keliru tulisannya. More etc. Ya, kita lihat sudah tidak ada lagi ya grupnya tadi. Nah, ini karena dia masuk ke sysadmin ya tadi ya. Untuk ini ya, Clerk ini ya. Nah, kemudian untuk user itu ada di etc passwd dan etc shadow. Ya, etc passwd itu untuk usernya, etc shadow itu digunakan untuk passwordnya, menyimpan password. Ya. L aja lah, pakai ini ya. Kita berada di oke, untuk user itu menggunakan user add ya, perintah user add untuk add usernya. Ini ya, user admin D. Coba kita lihat ini.
Nah, ini sama ya, grupnya 100, home, defaultnya, ini default apa namanya, password ya, direktorinya, ya, kemudian ada tulisannya inaktif, ya. Expire-nya tidak ada, bin bus dia menggunakan scale dan spoolnya no. Ya, coba kita lihat di etc passwd ya. Kemarin sudah kita bahas yang ini ya. Nah ini kemarin ya kita sudah buat bahwa di sini ada grup 100 ya, 100 itu dia masuk ke grupnya. Grup 100 itu siapa ya. Kemudian ini ada apa namanya? Grup ID-nya ya, user dengan grup ID-nya 100. 100 itu apa ya? Di sini yang ini. Oh, bukan, begini ini usernya ya, grupnya 100. Oke, kemudian home ini adalah home directory-nya, kemudian inactive ini value-nya main 1, ya berarti tidak, istilahnya tidak ada expire, apa namanya, expire-nya setelah password expire, setelah masa expire-nya habis, ya. Kemudian ada shell yang digunakan ketika kita masuk, ya ini namanya shell. Kemudian ada skeleton, skeletonnya apa ya, tengkorak ya. Kemudian ada create mail, ya create mail itu untuk mailnya juga, ya, untuk membuat user sekalian mailnya. Ini user configuration filenya ada di login DEFS ya. Ini digunakan untuk apa namanya, informasi dari usernya, ya, informasi dari user, ya, password maksimum days-nya, minimumnya, ya, password length-nya, ya, password warning-nya. Oke. Username, nah ini sama, username itu terdiri dari lowercase bebas ya, terdiri dari 32 karakter maksimal, ya. Kemudian tidak menggunakan karakter strip, ya. Oke, coba kita coba user add Jin. Nah, kemudian untuk user identifier atau ID-nya, ya, kalau tadi kan ada GID ya, group identifier, ini ada user identifier. Kalau tidak ada spesifikasi khusus, maka dia biasanya akan dilanjutkan dari grup terakhir, apa namanya, user terakhir. Kita masuk ke etc password. Nah ini, dia akan diurutkan ya, diurutkan ke ini. Nah, misalkan kalau kita khususkan itu menggunakan menu, kemudian user ID-nya, oh berarti sudah ada ya, nggak bisa. Ya. Oke, di sini user gen dia masuk ke ini ya, dia tidak ada grupnya, jadi grupnya dia bikin sendiri. Jadi defaultnya kalau kita membuat user, dia otomatis juga membuatkan grupnya sesuai dengan nama usernya. Oke. Nah, di sini kan dia hanya user sendiri ya. Oke, maka kalau kita ingin memasukkan apa namanya, dia ke grup tertentu, ya misalnya contohnya ini ya, grup shells tadi sudah dihapus ya. Kita add lagi ya. Grup add grup add reshared.
Research. Oke, kita masukkan Jane itu ke user sales dan research ya. Itu menggunakan perintah user add min G sales, kemudian research, research, Jane. Oh, sudah ada ya. Misalnya tekan lagi ya. Nah. Oke, kemudian home directory-nya itu defaultnya ada di grup ya, home Jane ya. Itu bisa kita lihat di sini ya, ini home Jane atau sesuai dengan nama usernya. Jadi intinya direktorinya, home directory-nya ada di directory home ya ini. Directory home. Ya. Ini membuat user ya, sama seperti tadi ya, seperti tadi untuk menggunakan user add ya. Nah, ada beberapa direktori yang terkait dengan user. Ini ada di user apa namanya etc dan etc1 ya. Kemudian kalau grup itu ada di etc group dan G shadow. Coba kita lihat ya. More tadi sudah ada Johnny ya. Johnny Grab-nya. Grab Johnny etc group etc group. Nah, ini ya. Tadi Johnny sudah masuk ke sales dan research. Tadi sudah kita tambahkan di sini bahwa Johnny ini dia dimasukkan ke grupnya sales dan research ya. Ini sudah masuk di sini. Ini untuk menambahkan apa namanya grup ke grupnya, user ke grupnya. Nah, defaultnya kalau kita menggunakan user add itu belum di setting passwordnya. Ini cara untuk memberikan passwordnya, passwd usernya apa tadi? Ya, Jane misalkan. Passwd. Nah, passwordnya misalkan Jane. Nah. Terus kemudian kita misalkan Johnny yang tadi. Johnny. Johnny. Nah, oke. Itu ya. Ini checks ini digunakan untuk manage ya, memanage apa namanya passwordnya. Jadi passwordnya itu valid sampai berapa hari itu menggunakan perintah check. Ini ya. Cek misalkan min m ya 60 itu 60 hari ya. Nah, jadi nanti setelah 60 hari passwordnya ini akan expire. Ya, passwordnya akan expire. Jadi harus dibuat password lagi. Ini digunakan untuk modifikasi user ya, itu menggunakan user mode. Ya, user mode itu untuk istilahnya untuk menambahkan dia ke grup mana. Misalnya user mode min A, G, misalkan sales, Jane. Nah, kita lihat di etc.
grup. Nah, Jen ini masuk ke grup sales, ya, sama dengan Joni tadi. Jadi untuk menambahkan user ke grup menggunakan user mode, main AG, ya, kemudian grupnya apa, kemudian usernya. Untuk menghapus user itu menggunakan user del, nama usernya. Ya, selesai. Ya. Nah, akan tetapi di sini ya home directory-nya masih ada. Ya, home directory-nya masih ada. cd home, coba ls. Oh sudah ada ya, sudah hilang ya. Jadi ini sudah sekalian menghapus home directory-nya. Terus kemudian ada lagi dengan menggunakan del user, apa namanya, add user ya, add user. Kalau tadi user add, kalau ini add user. Add user change misalkan. Nah ini dia lebih komplit ya, jadi ada step-stepnya, dia apa namanya, membuat usernya, ya, kemudian grupnya, ini grupnya juga, home directory-nya, skeletonnya, kemudian langsung sekalian dimasukkan passwordnya. Ya. Kalau tadi kan tidak, passwordnya di apa namanya, masukkan ulang. Ya, nah ini full name-nya, ini lebih istilahnya lebih apa? Lebih rinci ya daripada yang add user add tadi. Nah, ini juga sama ya. Del user del, add user add. Nah, itu perbedaannya. Itu sama-sama digunakan untuk apa namanya, menambahkan user. Ya. Oke. Kemudian kita lihat yang lab. Ya, labnya sama ya. Itu membuat apa namanya? Membuat user seperti tadi group add, kemudian group mode, merubah kepemilikan usernya dari user satu ke user yang lain, kemudian menggunakan user add untuk apa namanya, memberi apa, membuat user baru atau add user, tapi dia membuat user baru, tetapi dia apa namanya, lebih rinci, ya, lebih rinci. Kemudian ada passwd itu untuk memberikan atau mengganti nama user yang sudah ada, apa namanya, password user, ya, passwd usernya apa, ya. Kemudian user mode ini untuk memberikan atau menambahkan user ke grup, ya, menambahkan user ke grup. Ini tadi creating user, ya, menggunakan, kita wajib ke mode super user. Ya, ya ini ya, grup add main R. Main R ini apa namanya, digunakan untuk sekalian apa namanya, reverse ya. Reverse itu dia antara 1 sampai 99. Jadi dia masuk ke apa namanya, di atas ya. Di atas itu berarti dia bukan sistem. Tadi kalau untuk grup sistem itu mulai dari 0 sampai 999 kalau di Debian. Kalau di Red Hat itu mulai dari 0 sampai 500 ya. Dan ini juga group mode, group del juga untuk menghapus, mode untuk merubah ya,
merubah grup dari grup satu ke grup yang lain. Coba kita lihat. Nih, jadi 99 ya. Oke, terus kemudian coba kita ke sales-nya. Ya, 998 ya. Berarti min R itu dia nanti menurun. Istilahnya apa ya? Membuat menurun. Jadi dari reverse. Reverse itu apa? Kebalikan. Ya, kebalikan dari sistemnya tadi. Ya. Nah, ini juga sama. Ya, ini tadi group mode. Ya, group mode itu istilahnya dia untuk mengganti, ya, mengganti nama dari, kalau ini pakai N ya, N itu digunakan untuk mengganti nama ya dari grup satu ke grup yang lain. Misalkan grup mode min N, namanya yang baru, sales. Kalau main G itu untuk mengganti user ID-nya ya, grup ID-nya ya, grup ID-nya. Kita geten sales. Enggak ada ya. Geten sales. Coba clerk. Nah ini. Jadi clerk ini menempati grup ID-nya sales. Jadi sales ini tadi sudah diganti menjadi clerk ya. Nah, kalau main G itu mengganti GID-nya. Ini kan 99, ini kan 998 ya GID-nya. Maka untuk menggantinya group mode main G 1003 right. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah berganti. Ini untuk mengganti user ID ya. Untuk mengganti user ID. Grup del untuk tadi ya. Nah, tadi menghapus grup. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah hilang ya. Kemudian ini ada user, ya, user configuration. Ini adalah apa namanya, menggunakan perintah ini ya, user add. Ya, defaultnya dia akan grupnya di grup 100, kemudian direktorinya di home, kemudian inactive min 1 tadi sudah dijelaskan bahwa ketika nanti expire-nya sampai expire, maka dia akan di nonaktifkan ya. Kemudian ada expire, cell itu ininya ya, tempat kita masuk, kemudian ada skeletonnya, ada mail spool untuk sekalian membuatkan emailnya atau tidak ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa opsi tadi ya. User add, user add. Nah, ini ada beberapa opsi ya. Main D ya, main D option. Ya. Di sini ada F ya. F itu inaktif. Ya. Masa periode inaktif, passwordnya inaktif ya, tidak, passwordnya tidak bisa ya. Itu dalam hitungan hari. Ya, dalam hitungan hari. Ini istilahnya memberikan batas waktu untuk password dari user itu tidak akan aktif atau tidak bisa aktif sampai 30 hari, ya, sampai 30 hari.
Nah, ini perintah user add, ya. Perintah user add itu isinya seperti ini ya. Nah, ini tadi yang sudah disetting ya, yang sudah disetting. Jadi user add itu ini adalah file ya atau command, file atau command. Kemudian di sini ada miles pool ya. Miles pool itu biasanya digunakan untuk emailnya, ya, untuk emailnya, apakah dibuat sekalian atau tidak, ya. Oke, kita lihat, kita menggunakan ini ya. Ini main G, ya, main G itu membuat user sekalian memasukkan ke grupnya, ya, ke grupnya. Oke, kita lihat. User add, min G, dimasukkan ke grup reset, kemudian min C di sini ada comment, ya, comment itu hanya komentar ya. Oh, ini grup Linux, komentar, kemudian main M itu create home directory-nya sekalian. Student, ini nama usernya, student. Nah, ini. Oke, coba kita ten. Oh, nggak bisa ya. Grab student etc password student. Nah ini Linux student, berarti dia adalah, ini komennya tadi ya, masukkan ke komennya tadi. Ini user student, user ID-nya, UID-nya, kemudian grupnya, komennya, home directory-nya. Kemudian kita lihat etc grupnya. Nah ini student masuk ke reset ya, sudah masuk ke reset. Ini. Kemudian user mode, ya, user mode itu tadi untuk mengganti apa namanya, istilahnya untuk menambahkan ya, untuk menambahkan bahwa secondary group, ya, bahwa riset ini adalah grup sekunder, ya, dari sysadmin. User mode, main A tadi ada di sini, ada nggak ya main A? Oh nggak ada ternyata. Oh ini user mode ya, user mode. Seperti main A, append, ya. Append itu menambahkan. User mode menambahkan G group, ya, reset ke sysadmin. Reset ke sysadmin. Jadi reset ini nanti sama seperti sysadmin ya. Jadi reset ini nanti sama sysadmin, ya, sama dengan sysadmin. Karena dia menjadi grup sekundernya sysadmin. Ya. Coba kita lihat. Ya, keten. Grup reset. Nah ini ada user, ada sysadmin. Ya, sysadmin, ya, itu dimasukkan ke grup reset tadi. Kita lihat grup student.
studentnya ada. Ya. Kemudian untuk password, password disimpan di mana, password. Nah ini informasi terkait Linux-nya. Kemudian shadow-nya tempat menyimpan password-nya. Nah, ini password-nya yang sudah dienkripsi ya. Jadi kita tidak bisa melihat password plain-nya. Untuk perintah ini ya, menambahkan password-nya, password, student, user-nya apa. Oke, kita lihat lagi. Nah ini, password-nya terenkrip, ya, dienkrip. Password-nya terenkripsi, jadi tidak plain. Ya kalau mau menghilangkan password-nya ya ini detail saja, ya detail saja. Nanti dia sudah tidak punya password lagi. Ya. Kemudian ada last itu kemarin digunakan untuk apa namanya login, siapa yang login. Ini kok tanggalnya ini ya, oh berarti waktunya waktu sistem ini, ya. 2352 ini kan. Oke. Userdel menggunakan tadi ya perintah userdel, del main r student. Oke. Userdel main r. Oh dia tidak dibuat tadi ya. Mail spool-nya tidak dibuat. Ya. Jadi yang mail spool-nya kan no ya. Kalau di sini tadi mail spool-nya no, ya dibuat no. Jadi tidak sekalian membuat mail spool-nya ini. Ya. Jadi dia tidak dihapus. Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Ini kita di chapter 16 sudah selesai. Memang sedikit ya, ini materinya kita bagi-bagi menjadi pertemuan. Oke, sekedar mengingatkan lagi teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan ya modul examnya dari 1 sampai 18, kemudian yang midterm exam segera dikerjakan lagi yang nilainya masih sedikit ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.